pelaku kebaikan. Kita mohon kepada Allah agar Allah catat setiap kedipan mata, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki, semuanya dicatat nilainya jihad di sisi Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari Samarinda jam 5 lewat saya menuju ke sini. Masya Allah, perjalanannya mulus. Tim saya 1 jam lebih dulu meluncur. Tim komunitas Riau Indonesia Mengaji 1 jam lebih dulu meluncur. Tadi saya dapat bocoran nyasar masuk ke hutan. Disesatkan oleh GPS-nya. Memang kadang-kadang GPS sering ngeprank kita. Saya sering betul diprank sama GPS. Disuruh belok kanan, rumah janda, rumah janda. Al-ujur bighadri ta'ab, makin besar rintangan, makin sulit perjuangan, makin besar ganjaran dari Yang Maha Rahman. Amin. Hari ini saya tidak merasa jadi tamu, tapi saya merasa seperti sedang pulang kampung. Saya nggak merasa jadi orang asing, tapi saya merasa seperti melihat saudara-saudara saya semuanya. Alhamdulillah. Saya tantang semua yang ada di sini. Kalau setengah jam ngaji bareng sanggup? Sanggup. Orang hebat semuanya. Alhamdulillah. 1 jam masih sanggup? Sanggup. Orang kuat semuanya. Amin. 2 jam sanggup? Sanggup. Orang nyiksa semuanya. Kalau dulu Nabi pernah mengorbankan nyawanya agar bisa menghantarkan iman dan Islam untuk kita, malam ini kita cuma ngorbanin waktu saja buat Rasulullah. Gak ada apa-apa dengan pengorbanan Nabi. Bujur. Jujur. Orang sini bilang betul, bahasa kampungnya apa? Betul. Oke. Bahasa kampung sini apa kalau betul? Oke. Oke. Madura apa Madura? Oke. 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 Engki. Yeay. Mulai aneh. Leres apa engki? Engki. Engki. Ya. Kita pakai bahasa sini. Tolong ajarin saya nanti ke depan dong. Sepatah, 2 patah bahasa sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikanlah dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Leres. Leres. Engki. Engki. Kalau dulu Nabi pernah bermandikan darah sekujur tubuhnya demi bisa menghantarkan hidayah kepada kita, malam ini kita cuma mandi keringat saja. Gak ada apa-apa dengan pengorbanan Nabi. Engki? Engki. Leres. Leres. Bapak Ibu, maka ke depan saya ajak mantapkan niat, konsentrasi, niatkan malam ini kita menyenangkan hati Rasulullah. Siapapun yang menyenangkan hati Rasulullah, Allah pasti senangkan dia dunia sampai akhiratnya. Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya berterima kasih kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji yang tadi videonya sudah kita tonton sama-sama.
Acil. Orang Madura manggil ibu-ibu apa? Hoi, hoi, hoi. Bu. Ma atau ibu? Bu. 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 Bau. Bau. Bu. Sudah seharusnya saya dan para jamaah mengucapkan jazakumullah. Terima kasih kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji. Wasilah mereka saya diterbangkan safari dakwah ke Kalimantan Timur ini. Ingat, Nabi menitipkan pesan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi, siapapun yang tidak mau, tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak dianggap sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Ciri-ciri orang yang bersyukur, lihat lisannya, seberapa sering dia mengucapkan kalimat terima kasih kepada siapapun yang karena wasilahnya mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah. Sekali lagi, kalau bukan karena wasilah komunitas ini, saya nggak kebayang bisa sampai ke planet ini. Bu, yang beliin tiket pesawat saya dari Jakarta ke Samarinda mereka. Yang bayar tiket hotel saya setiap hari mereka. Yang bayar makan minum saya mereka. Yang nyiapin mobil saya mereka. Hebat mereka ini. Anak-anak muda sudah jadi sponsor acara dakwah. Di saat yang bersamaan, anak-anak muda yang lain mengecewakan hati Rasulullah. Mereka sibuk membuang-buang masa muda mereka dengan tawuran, narkoba, kebut-kebutan. Tapi sekarang ada anak muda yang menggunakan masa mudanya di jalan Allah. Bu, saya dihadirkan di setiap titik di kota ini. Panitia yang tidak dibebankan persyaratan apapun. Ibaratnya saya hadir gratisan. Rugi yang nggak mau datang, rugi belum tentu bisa ketemu saya kedua kali. Leres. Rugi yang nggak mau datang, belum tentu bisa lihat saya kembali. Mau ngundang saya secara khusus, belum tentu dapat jadwalnya. Mau ngundang saya pribadi, mahal. Bukan sayanya yang mahal, ongkosnya. Saya dari Jakarta, gak pernah sendiri, pasti bawa rombongan. Bujur. Tiket pesawat mahal. Apalagi di masa pandemi sekarang, jangan coba-coba, surat menyurat lebih mahal daripada harga tiket pesawat. Sekarang ini surat menyurat lebih mahal dari harga tiket pesawat. Itulah Indonesia. Dulu corona pertama datang jenisnya Alpha. Yang langka cuma masker saja. Setelah itu ada corona jenis kedua, jenisnya Delta. Yang langka adalah oksigen dan hand sanitizer waktu itu. Sekarang ada corona jenis baru namanya Omicron. Kok yang langka minyak sayur? Inilah Indonesia. Vaksin polio hanya boleh dipakai untuk penyakit polio saja. Vaksin campak hanya boleh dipakai untuk penyakit campak saja. Tapi vaksin corona bisa dipakai untuk naik pesawat. Bisa dipakai untuk masuk mall. Inilah Indonesia. Teman saya nitip pesan, kirim WA. Kalau tahun baru zonanya hijau, kalau Waisak zonanya hijau,
Kalau Natal katanya zona hijau, kalau Nyepi zona hijau. Tapi ketika dekat-dekat Ramadan sudah mulai nampak zona akan menuju merah. Ramadan zona merah, Idul Fitri zona merah, Idul Adha zona merah. Teman saya bingung, nanya ini virus apa setan? Kok nggak suka betul lihat orang Muslim beribadah? Leres. Leres. Inilah Indonesia. Bo, kita minta sama Allah mudah-mudahan asbab majlis ilmu hari ini Allah turunkan keberkahan, Allah angkat semua wabah apapun, insya Allah Allah berkahi kita, amin. Amin. Jujur kita sudah terlalu capek dengan corona, capek. Belum selesai corona sekarang datang Omikron. Nanti jangan-jangan setelah ini ada namanya Abikron. Lalu ditutup dengan Popkron. 7 bulan lebih ketika corona baru datang di Indonesia, 7 bulan lebih saya nggak pegang makhluk ini. Mikrofon, jadwal ceramah saya keliling Indonesia dibatalkan semua. Nasib kami para ustadz-ustadz yang tinggal di Jakarta ketika corona pertama datang, kami merana, dikurung di rumah-rumah semua. Padahal besoknya mau Ramadan loh, padahal besoknya mau puasa loh. Kami nasib para ustadz-ustadz di Jakarta dikurung di rumah-rumah. Murid saya ada yang nelpon bertanya, Habib, apakah ini tanda-tanda kiamat sudah dekat? Saya tanya, maksud lo, dulu sebelum corona datang, 1 hari menjelang puasa, 1 hari menjelang Ramadan, setan yang dikurung. Kenapa sekarang ustadz dikurung? Kiamat sudah dekat. Bu, saya sempat protes dengan petugas ketika itu di Jakarta. Kenapa saya nggak boleh ketemu umat? Kenapa saya nggak boleh isi tabligh akbar? Mereka menjawab, jangan Habib, Jakarta sedang zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan diri ketemu jamaah, Habib bisa terkena positif corona. Kami sarankan Habib ikuti dulu arahan pemerintah, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Bila perlu Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Saya ikuti arahan mereka. 7 bulan saya nggak keluar-keluar dari kamar, 7 bulan saya nggak keluar-keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif, tapi istri positif. Gara-gara siapa itu? Orang jenis apa? Leres. Kita minta sama Allah sekali lagi, mudah-mudahan dengan kemuliaan majelis ilmu Allah jaga kita dan keluarga dari berbagai macam wabah dan bencana, insya Allah. Bapak Ibu jangan malas-malas untuk mendoakan anak muda yang hebat seperti ini. Masih muda Pak usia mereka, tapi mantap jihad. Mereka yang menghadirkan saya keliling Indonesia. Sebelum ke sini, bulan kemarin 3 provinsi saya dikirim. Aceh, Kota Baru Kalsel, Pangkalan Bun Kalteng. Bulan ini saya dikirim ke Kaltim. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dikirim masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang pernah saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa saya mau bilang orang
berantem. Hati-hati nanti kena pasal berlaku. Bapak Ibu, anak-anak muda yang hebat ini jangan dipandang sebelah mata. Mereka ini termasuk dalam sabda Nabi kita. Bukankah Nabi pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat. Ketujuh golongan itu akan dijamin Allah mendapatkan payung perlindungan, di mana hari itu tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya hanya dari Allah. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya mereka termasuk syabun nasya'a fi ibadati rabbih, anak-anak muda yang mempergunakan masa mudanya berjihad di jalan Allah. Mereka bukan cuma menghadirkan para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh ke pelosok-pelosok negeri ini, tapi mereka juga mengajak umat bersama ulamanya mengumpulkan wakaf Al-Quran. Insya Allah malam ini kita akan kumpulkan wakaf Quran dari hasil majlis kita nanti. Dikumpulkan di Kaltim, dibagikan di Kaltim. Berkahnya pasti menjaga Kaltim dari bencana. Insya Allah. Baru 1 tahun komunitas anak muda ini berdiri, mereka berhasil menyenangkan hati Rasulullah. Dalam waktu 1 tahun saja mereka berhasil mengumpulkan 300.000 mushaf Al-Quran. 300.000 dalam 1 tahun. Raja Salman dikalahkan oleh mereka. Emak-emak kenal Raja Salman? Raja Salman? Masa nggak kenal? Raja dangdut pasti. Raja Salman orang nomor 1 di Saudi Arabia, Pak. Kekayaannya nggak ada serinya, deh. Tahun ini Raja Salman cuma sanggup bantu Quran buat Indonesia 30.000 saja, Kiai. 30.000. Raja lo, orang paling kaya lo, yang kemarin datang ke Indonesia bikin heboh. Orang kita ini baru kedatangan Raja Salman sudah heboh. Belum Imam Mahdi yang datang. Selesai belum. Laras. Raja Salman cuma 30.000 Quran 1 tahun bantu Indonesia. Mereka ini bukan raja, guru, bukan orang paling kaya di negeri ini, Habib. Mereka cuma anak muda, tapi mereka bisa tembus 300.000 Quran ditebal. Mereka percaya dengan pesan orang bijak. Where there is will, there is way. Do you understand? Alah, yes. Padahal katrok. Sok paham. Orang saya dia nggak ngerti. Itu bahasa Inggris, bro. Bahasa Inggris. Where there is will, there is way. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada niat, ada nawaitu, pasti Allah hadirkan jalan. Tanam dulu niat dalam kebaikan, kemudahan Allah hadirkan. Insya Allah. Bapak Ibu, mohon bantu doa dan dukungan. Mereka punya cita-cita yang sangat mulia, ingin terus menyenangkan hati Rasulullah. Karena siapapun yang berjuang bersama Quran, berarti dia sedang menyenangkan hati Rasulullah. Quran ini mukjizat yang paling disenangi dan dibanggakan Rasulullah. Siapapun yang menyenangkan hati Nabi, Allah senangkan hatinya dunia sampai akhirat. Insya Allah. Anak muda ini ingin mengumpulkan wakaf Quran 1 juta Quran untuk Indonesia, Guru. 1 juta Quran. Besar kalau mereka keroyokin, kalau mereka tanggung sendiri. Kecil kalau kita keroyokin beramai-ramai satu Indonesia ini. Oke. Jujur. Leres.
Aki. Bu, kenapa mereka ingin mengumpulkan sampai 1 juta Quran? Mereka dapat amanah langsung dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata tanpa disadari Al-Quran ini dari zaman Belanda sampai sekarang hanya tercetak 53 juta saja. Sementara kaum muslimin di negeri ini sudah tembus angkanya 230 juta. Anak-anakku tercinta, Indonesia muslim terbanyak nomor 1 di dunia, 230 juta. Nomor 2 negara Pakistan, 200 juta. Malaysia nggak ada apa-apa lawan kita. Malaysia itu muslimnya hanya 20 juta saja. Itu pun sudah ditambah oleh Ipin Upin dari Indonesia. Karena Ipin Upin dari Indonesia tadinya dicuri Malaysia. Bujur. Ayo sekarang kita mikir bareng. Jumlah Quran dari zaman Belanda 53 juta. Kalau seandainya tidak dimakan rayap dari zaman Belanda, tidak terbakar, tidak hilang, tidak sobek, maka satu Quran di negeri kita hanya 23 juta. Muslim kita 230 juta. Ayo kita belajar matematika sebentar. 230 juta dikurang 53 juta. Berapakah hasilnya? 177 juta muslim di negeri ini yang beriman dengan Allah dan Rasul, yang tinggal di pelosok-pelosok negeri. Mereka nggak pernah lihat Al-Quran seumur hidupnya. 177 juta. Tim kami pernah menemukan fakta di lapangan. Jangankan 1 Al-Quran ada di rumah mereka, 1 surah Yasin tidak nampak ada di dalam rumah mereka. Bu, bagaimana mungkin mereka pandai membacanya kalau Quran tidak pernah mereka miliki? Bagaimana mungkin mereka bisa dapat hidayah darinya kalau bacanya tidak mampu? Bagaimana mungkin mereka bisa berakhlak mulia seperti akhlak nabinya yang dalam sejarah digambarkan kana khuluquhul Quran. Nabi itu bagaikan Quran berjalan dalam kehidupan. Mimpi mereka bisa berakhlak mulia, sementara Quran tidak pernah mereka kaji isinya. Leres. Maka tidak ada pilihan lain. Kita bantu perjuangan komunitas yang Masya Allah ini untuk senantiasa mengal-Qurankan masyarakat dan memasyarakatkan Quran.